وأصحابه وإخوانه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat, semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini patut kiranya kita kembali mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpah curahkan pada kita semuanya. Sehingga alhamdulillah di siang hari ini, di tengah-tengah kesibukan dan aktivitas kita, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk kembali hadir memenuhi panggilannya, melaksanakan perintahnya, kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah, amal salih dan ketaatan-ketaatan kita semuanya diterima oleh Allah, disempurnakan pahalanya dan menjadi sebab diampuninya semua dosa-dosa kita. Pada saat yang sama tidak lupa pula kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah dipilih, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan dan mendakwahkan dinul haq, agama yang benar, petunjuk untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini, pedoman dan bimbingan untuk kita ikuti dalam rangka menjalani kehidupan kita di dunia agar beroleh kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan baik dalam kehidupan di dunia terlebih nanti dalam kehidupan akhirat. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara perkara penting yang harus senantiasa kita syukuri adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kemerdekaan bagi kita bangsa Indonesia. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang tidak bisa kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Karena ketika suatu bangsa itu merdeka, mereka berhak menentukan nasib mereka sendiri, mengatur diri-diri mereka sendiri. Ketika suatu bangsa itu merdeka, tidak berada di dalam penjajahan, penindasan dan kezaliman bangsa lain, maka kita bisa beraktivitas dengan aman, dengan tenteram, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan hidup kita. Maka ketahuilah bahwa nikmat kemerdekaan itu adalah nikmat yang sangat besar. Dan kita ketahui bahwa kemerdekaan bangsa kita ini murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah apa yang disebutkan, dituliskan dengan tinta emas ya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, yang diperjuangkan oleh para pahlawan dan pendiri bangsa ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bahwa kemerdekaan itu benar-benar rahmat Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentunya kita dengan perjuangan dan pengorbanan, dengan darah, dengan air mata, dengan nyawa para pahlawan kita. Namun tentunya yang paling penting dan harus kita yakini bahwasannya kemerdekaan ini benar-benar anugerah, nikmat, karunia Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Coba perhatikan, kalau pemimpin-pemimpin kita, pendiri bangsa ini tidak punya rasa syukur, tentu mereka tidak akan mencantumkan kalimat ini di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat yang besar ini, pertanyaannya kepada kita sebagai bangsa, sebagai anak bangsa adalah sejauh mana telah kita syukuri nikmat Allah. Bagaimana kita mensyukuri nikmat yang luar biasa besar ini? Di antara para ulama menyatakan bahwa yang namanya syukur itu baru dikatakan sempurna kalau memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama namanya bersyukur dengan hati, itu disebut dengan rukun syukur. Syukur itu bisa dikatakan sempurna kalau memenuhi 3 hal. Yang pertama adalah bersyukur dengan hati kita. Artinya apa? Kita mengakui bahwasannya kemerdekaan yang kita dapatkan hari ini, saat ini, benar-benar adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan hati kita. Kita sandarkan nikmat ini kepada Allah. Bukan semata-mata karena perjuangan kita, bukan. Bukan semata-mata karena pengorbanan para pendahulu kita, bukan. Tapi benar-benar anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rukun syukur yang kedua adalah bersyukur dengan lisan. Yakni dengan apa yang disebut dengan menyebut-nyebut nikmat itu, mengungkapkan nikmat itu dengan memuji pemberi nikmat. Memuji pemberi nikmat. Kita puji Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan Allah Subhanahu wa taala, atas anugerahnya, atas karunia-Nya memberikan kemerdekaan ini kepada kita. Kita memuji Allah, minimal kita mengucap alhamdulillah atas anugerah kemerdekaan. Coba lihat bangsa-bangsa lain yang saat ini masih di bawah belenggu penjajahan. Betul-betul mereka mendapatkan penderitaan, kesengsaraan, bahkan pembunuhan, kematian yang sampai hampir sekian ratus ribu jiwa. Insyaallah. Nah, alhamdulillahnya kita selalu mensyukuri nikmat Allah ini, karena Allah lah yang menganugerahkan nikmat kemerdekaan ini kepada kita. Maka minimal kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Dan jangan pelit. Jangan pelit untuk mengucap kalimat-kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan. Yang ketiga adalah rukun syukur yang ketiga adalah dengan mengerjakan, melakukan, menegakkan, melaksanakan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut kepada jalan yang diridhoi Allah. Badan kita yang diberi anugerah oleh Allah berupa kesehatan, kita pakai nikmat itu untuk beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah. Harta kita gunakan, kita belanjakan di jalan yang diridhoi oleh Allah, bukan jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nikmat kemerdekaan ini, kita isi kemerdekaan ini dengan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa ibadah, amal saleh, dan ketaatan. Dan kita berusaha menjauhi sejauh-jauhnya segala perkara yang bisa mengundang murka Allah. Ketika Allah berikan kita nikmat, justru nikmat itu gunakan untuk mendurhakai Allah, hati-hati. Bisa jadi nikmat itu akan berubah menjadi laknat Allah Subhanahu wa taala, menjadi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma na'udzu. Kita berlindung kepada Allah dari segala perkara-perkara yang bisa mengundang murkanya, menyebabkan kesengsaraan, berbagai
bencana, musibah, malapetaka dan sebagainya. Kenapa? Karena boleh jadi nikmatnya tidak dipergunakan di jalan yang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini saya hanya ingin menegaskan kembali betapa pentingnya kita sebagai seorang muslim untuk berusaha senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat kemerdekaan. Karena sesungguhnya dengan mensyukuri nikmat Allah itu Allah akan tinggikan derajat kita. Allah akan muliakan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin, walakinnal munafiqina la yafqahun." Sesungguhnya izzat, kemuliaan itu di tangan Allah, di sisi Allah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi orang-orang yang beriman. Akan tetapi orang-orang munafik tidak pernah mengetahui. Oleh karena itulah ketika kita mengazamkan diri kita menjalankan perintah-perintah Allah, melaksanakan tuntunan syariatnya, karena kita yakini bahwa dengan cara itulah Allah akan meninggikan derajat kita, maka insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang mulia, Umar bin Khattab, ketika dia menjadi Amirul Mukminin, ketika suatu saat dia diberikan kunci gerbang benteng Al-Quds Palestina atau Baitul Maqdis Palestina. Ketika orang-orang Romawi terusir dari Palestina, maka datanglah Umar bin Khattab sebagai pimpinan Amirul Mukminin, pimpinan kaum mukminin, presidennya orang-orang beriman, bersama dengan budaknya atau pembantunya, berdua saja. Maka di luar pintu gerbang dicegat oleh sahabat yang mulia Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala. Wahai Amirul Mukminin, ketika engkau memasuki benteng ini, kota ini, maka pakailah pakaian yang pantas. Kita semua tahu Umar bin Khattab itu bajunya penuh dengan tambalan, sendalnya basah, becek. Ketika dia mau memasuki dicegat oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Karena di dalam kota ini, yaitu Palestina, yaitu Baitul Maqdis, mereka akan memuliakan. Maka apa jawab sahabat yang mulia Umar bin Khattab? Nahnu qaumun, kita adalah kaum a'azzanallahu bil Islam. Kita dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Famahma yutaghaina al-izzata bi ghairihi, maka siapapun yang mencari kemuliaan selain Islam, azallan Allah, maka Allah akan hinakan kita, Allah akan rendahkan kita. Oleh karena itulah sekali lagi kita dimuliakan oleh Allah dengan agamanya, dengan Islam, dengan syariatnya. Mari kita berpegang teguh kepadanya, berusaha menghias diri kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, masyarakat kita dengan perintah-perintah Allah, menjalankannya dengan sebaik-baiknya, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Mudah-mudahan dengan jalan itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat bangsa kita, negeri yang kita cintai. Mari kita berdoa kepada Allah, mendoakan diri kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, orang-orang yang kita cintai, masyarakat dan seluruh kaum muslimin serta pemimpin-pemimpin kaum muslimin.
agar mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman agama yang benar, diberi kekuatan untuk senantiasa melaksanakan dan menjalankan perintah Allah, diberikan oleh Allah petunjuk sehingga bisa menjauhi apa yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma qina bi halalika haramik wa aghnina bi fadlika man siwak. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma waqimus shalah.